Rasulullah ketika dalam perang Tabuk sholat asar dan zuhur jamaah jamak, dan maghrib dan isya juga dijamak. Rawa meriwayatkan pada hadis siapa Muslimun Imam Muslim. Jadi memang bahwa alasan ilat itu alasan untuk jamak itu memang banyak. Alasan atau ilat daripada jamak itu banyak. Ada kalanya adalah karena bepergian, safar. Orang yang bepergian yang direncanakan perginya ada sekitar 81 km, maka orang itu setelah berada di luar qaryah, di luar kampungnya, maka sudah boleh menjamak. Yang kedua adalah karena mator, karena hujan. Orang karena hujan dibolehkan untuk menjamak sholat, ya. Kalau sekarang sih mungkin tidak terlalu berat ya, karena sekarang itu rumah, kamar mandi sudah ada di dalam rumah semuanya. Tapi kalau ini kan, kalau zaman dulu itu kan masyarakat banget, kamar mandinya di luar, jalannya masih becek, WC-nya juga di belakang jauh. Jadi masyarakat banget kalau zaman dahulu. Kalau sekarang sih orang hujan ya nggak apa-apa, nongkrong di rumah saja, ngopi, kemudian rokokan, nonton TV atau apa, udah nggak masalah kalau sekarang. Kalau dulu memang masyarakat, ya masyarakat. Kemudian juga karena marot, orang karena sakit, karena sakit juga demikian, ya juga dibolehkan untuk menjamak sholat, Nah, termasuk karena masyaqqat, karena berat, karena hajat, maka dibolehkan, ya, karena dibolehkan. Nah, kayak ketika perang itu ada karena masyaqqat, itu perang. Peperangan tentu saja membutuhkan energi, membutuhkan tenaga dan sebagainya, maka dibolehkan untuk di dalam hadis ini menunjukkan bahwa masyru'iyatul jam'i bainas sholataini lil musafir. Jadi disyariatkannya untuk sholat secara jamak yaitu bagi musafir. Jadi boleh zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangannya dengan isya. Jadi tidak boleh asar dipasang dengan maghrib, tidak boleh. Isya dipasang dengan subuh, tidak boleh. Tapi zuhur sama asar, maghrib sama isya. An Ibnu Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berarti untuk Abdullah dan untuk Abbas, karena bapaknya udah Islam. Tapi kalau Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kenapa anhu tidak anhuma? Karena bapaknya Umar belum Islam. Abu Bakrin As-Siddiq bin Abi Quhafah sama radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar Muslim, bapaknya belum. Sayyidina Ali juga sama radhiyallahu anhu, tidak ada anhuma. Itu menunjukkan bahwa yang Islam itu baru Sayyidina Ali, Abu Thalibnya tidak Islam. Jadi radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Mengapa wa karrama wajhahu? Karena Sayyidina Ali itu
orang pertama dari kalangan anak-anak yang masuk Islam. Artinya tidak pernah ke selain Islam mulai kecil. Itu makanya karramallahu wajhah. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat benar, sangat jujur, karena di saat orang lain tidak ada yang mengakui Isra Mi'raj Nabi, Abu Bakar sendiri yang mengakui. Nah, kalau Umar Al-Faruq, karena Umar itu adalah orang yang tegas, orang yang tidak membeda-bedakan, pokoknya salah dihukum, kalau benar dimenangkan. Itu adalah Umar bin Khattab Al-Faruq. Nah, kalau Saudara Utsman Dzinnuraini, orang yang mempunyai dua cahaya. Mengapa? Karena Utsman itu menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Setelah satu meninggal, kemudian nikah lagi dengan satunya. Makanya dapat julukan Dzinnuraini. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taksuru, jangan mengkosor siapa kamu, jangan meringkas siapa kamu, as-salata pada salat, as-salata pada salat fi aqalla, di dalam lebih sedikit, min arba'ati burdin, dari 4 burud, ya, dari 4 burud. Jadi 1 burud itu adalah 4 farsah. 1 farsah itu adalah 3 mil. Jadi 4 burud itu sama dengan 48 mil. 48 mil. Min Makkah, dari Mekah, ila Asfana, kepada daerah Asfan, daerah tanah Asfan. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Daraqutniyu bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Wasahihu, dan ada pun yang benar, annau, sesungguhnya hadis itu mauqufun, yaitu mauquf, enggak mutasil, enggak nyambung. Kada seperti demikian hadis akhraja, meriwayatkan kepada siapa Ibnu Huzaimah, Ibnu Huzaimah. Jadi kalau qasar, ini dalilnya qasar. Kalau qasar itu adalah meringkas sholat yang 4 menjadi 2. Maka yang boleh diqasar hanya zuhur, hanya asar, dan isya. Ya, dan isya. Lah, ilatnya qasar itu hanya safar. Ilatnya atau alasan bolehnya qasar itu adalah hanya bepergian. Bepergian tentu saja yang sudah mencapai 81 kilometer. Dan jadi orang kalau mau qasar, yang penting sudah di luar qaryah. Kalau di sini orang Sawangan Permai, nanti mau pergi ke Semarang umpamanya, pokoknya sudah keluar Baladul Jum'ah ini, daerah Jumatnya Ar-Rahim, maka orang itu sudah boleh jamaah. Jadi orang sini mau pergi Semarang lewat Meruyung umpamanya, sholat di Masjid Al-Mutmainnah sana, jamak takdim qasar boleh. Ya, lewat takdim qasar. Jadi yang penting sudah di luar kampungnya, sudah di luar kampungnya. Ini anak ilatnya adalah safar. Jadi kesimpulan hadisnya adalah takhdidu muddatis safar wa jawazu qasri sholati fi arba'ati burdin. Jadi batasan masa bepergian
dan bolehnya mengqashar salat dalam 4. Ini kaitannya dengan jarak. Jadi kalau jaraknya dekat ya tidak boleh qashar. Pergi ke Bekasi dari sini ya tidak boleh mengqashar salat, ya. Mengqashar salat tidak boleh. Pergi ke mana ya, Bogor itu ya tidak boleh, ya. Pergi ke Tangerang juga tidak boleh karena belum sampai 81 kilometer. Nah terus masanya tadi yang kalau dalam mazhab Syafi'i di tempat tujuan itu tidak sampai niat 4 hari mukim selain hari pergi dan hari pulangnya. Jadi umpamanya lebaran umpama atau ada lebaran lah, ada acara di Bandung, ada seminar selama 3 hari, maka selama itu di perjalanan boleh jamak qashar dan selama di sana juga boleh jamak qashar karena baru 3 hari. Tapi kalau niatnya di sana ada pelatihan peternakan selama seminggu, nah maka begitu nyampe di perjalanan boleh jamak qashar, tapi begitu nyampe tujuan tidak boleh jamak qashar. Nah, karena apa? Ya karena niatnya itu adalah lebih dari 4 hari. Makanya kayak santri-santri begini, umpamanya itu kalau yang jauh ya, kalau yang jauh umpamanya yang dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur atau dari mana, maka begitu nyampe pondok sudah tidak boleh. Begitu nyampe, umpamanya ada orang sini mondok ke Lirboyo atau ke Pelosok, dalam perjalanan boleh jamak, boleh qashar, tapi begitu nyampe pondok sudah tidak boleh. Mengapa? Karena rencananya lama di situ. Rencananya lama, makanya tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Bolehnya selama dalam perjalanan. Kalau perjalanannya yang penting sudah keluar dari kampung sini, maka sudah boleh jamak, boleh qashar. Jamak tidak mesti qashar, qashar juga tidak mesti jamak, tapi ada kalanya jamak dan qashar bisa bersama-sama lah. An Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Jabir, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, adapun sebaik-baiknya umatku itu alladzina, orang-orang idza asa'u, ketika berbuat salah, berbuat jelek, siapa alladzina istaghfaru, maka mohon ampun siapa alladzina. Wa idza safaru, dan ketika bepergian siapa alladzina qasaru, maka meringkas siapa alladzina, wa aftaru, dan berbuka siapa alladzina. Akhraja, meriwayatkan kepada hadis siapa Tabrani, Imam Tabrani fil Awsati, di dalam kitab Al-Awsat, bi isnadin dhaifin, wa huwa adamul hadis itu fi mursali Sa'id bin al-Musayyab, yaitu dalam hadisnya Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi mukhtasaran. Jadi hadis ini mengatakan bahwa orang yang paling baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Ya, orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Oh, namanya manusia kok tidak salah. Maka manusia itu ya potensi salah itu besar, karena apa?
Karena manusia itu di samping punya akal, punya nafsu. Nah, nafsu inilah yang sering ngajak kepada keburukan. Li'anna nafsa la'ammaratum bisu. Karena nafsu itu cenderung mengajak kepada hal-hal yang buruk. Makanya manusia itu ya orang yang paling baik bukan orang yang tidak pernah salah, ya. Bukan orang tidak pernah salah, betul. Jadi, tapi orang yang apabila setelah berbuat salah langsung mohon ampun kepada Allah. Wa idza asa'u wastaghfaru. Jadi kalau habis berbuat salah kemudian mohon ampun kepada Allah. Karena tidak mungkin ada orang kok tidak salah, ya. Ada orang tidak salah itu belum ada kayaknya. Ya, belum ada. Kecuali Nabi. Kalau Nabi itu mau berbuat salah ditegur oleh Allah, diingatkan. Makanya Nabi maksum. Maksum itu artinya terjaga dari hal-hal yang ya hanya Nabi yang maksum itu. Keluarganya, ahlu baitnya, ahlu bait itu siapa? Ahlu baitnya itu ya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, itu namanya ahlul bait, ya, ahlul bait. Nah, yang namanya zuriyah itu adalah orang yang nyambung dari nanti keturunan lewat Husain dan Hasan, dari Husain dan Hasan. Nah, itu zuriyah, itu zuriyah. Nah, apa tadi? Bahwa orang itu apabila berbuat salah maka mohon ampun. Makanya kita ini ya jangan kurang. Nabi saja itu tidak kurang seharinya mohon ampunnya dan taubatnya itu 100 kali. Padahal sudah ada jaminan. Sudah ada jaminan seandainya salah yang sedang maupun yang akan itu beliau sudah dapat garansi. Nah kita ini kok tidak ada garansinya, kok kurang dari 100, makanya ya agak gimana gitu ya, agak gimana. Makanya istighfar. Lah istighfar yang apa namanya, istighfarnya astaghfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqi alwajibati alayya, mau ditambah wali masyaikhi wa asatidhi wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi karena ada di dalam kitab Wasiatul Mustafa bahwa orang yang istighfar seperti itu, kalau di Nasaikhud Diniyah juga ada, di Wasiatul Mustafa ada, orang yang wasiat seperti itu maka dia sebanyak 25, wa fi riwayatin 27 akan mendapatkan pahala orang mati syahid. A'tahullahu ajra syahidin, akan diberi pahala orang mati syahid. Atau akan dicatat menjadi katabahullahu min auliyaihi, akan dicatat menjadi kekasihnya Allah. Makanya kalau bisa jangan kurang dari 100, dan istighfarnya yang 25 atau 27 ya tadi, astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqi alwajibati alayya. Kalau yang biasa kita tambah wali masyaikhi wa satidi wali jamil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, 27 kali. Setelah itu astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara, sisanya. Nah. Kemudian wa idza safaru qasaru wa aftaru, dan ketika bepergian siapa alladzina qasaru, maka meringkas, siapa alladzina meringkas sholat, wa aftaru, dan berbuka, artinya tidak puasa. Jadi justru baik orang itu kalau bepergian karena dapat dispensasi untuk mengkosor sholat, maka sholatnya kosor. Dapat dispensasi untuk tidak puasa, maka dia tidak puasa, boleh. Tapi kemarin syaratnya orang kalau bepergian di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa apabila berangkat dari rumahnya itu sebelum subuh, sebelum tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Sekarang subuh itu jam 4.30 ya, 30 berapa ini? 33. Ya berarti orang keluar dari rumah umpamanya jam 4:04. Nah kalau dari sini naik mobil apa namanya 1/4 jam udah jauh. Udah sampai Cinere sana kira-kira kalau pagi hari. Kalau pagi, tapi kalau jam segini ya belum nyampe kemana-mana, masih macet. Ya, jadi apabila pergi mengkosor dan berbuka. Lah berbuka tadi syaratnya apa? Keluar dari rumahnya harus sebelum subuh, baru boleh tidak berbuka. Kesimpulan hadisnya adalah fiqhul hadisnya al-qasru wal fitru afdalu lil musafir minal itmam was-shaum. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa mengqasar sholat dan berbuka dalam bulan Ramadan dalam bepergian itu afdalu, lebih utama lil musafiri, bagi orang musafir, minal itmami, daripada sholat menyempurnakan berarti 4 rakaat, wasaumi, dan puasa. Jadi ini dispensasi ya. Allah seneng kalau memberikan dispensasi, dispensasinya diambil. Dan Allah seneng kalau hukum azimah, hukum aslinya juga dilakukan. Maka ini penting ya, penting. Apalagi bagi orang yang biasa menjadi muzawir, menjadi pembimbing ziarah ya, menjadi pembimbing ziarah, maka itu sangat penting. Yang kedua adalah makful isaati bil istighfar. Jadi dihapusnya kesalahan, kejelekan, keburukan dengan istighfar. Jadi al mustaghfiru minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang memohon ampun dari perbuatan dosa, maka seperti laksana orang yang tidak punya dosa. Kaman ladan balau. Makanya penting kita ini ya banyak-banyak istighfar. Jangan merasa saya ngapain baca istighfar, tidak punya salah. Kemelelet, tidak punya salah. Kama qala Daud ta'ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah.
Orang yang berbuat fahisyah, berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, au zalamu anfusahum, atau orang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri, kemudian zakarullaha, mengingat kepada Allah. Waduh, ini bagian departemen nanti mana ini? Ada yang bisa enggak ini? Di tradisi bisa enggak? Diurus coba. Sama Arifin, coba Pin, lihat. Jadi orang yang berbuat fahisyah, berbuat keburukan, berbuat aniaya terhadap dirinya, kemudian mengingat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Dan wa an Imrana ibni Husainin, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Imran, kanat, ada itu bi denganku apa, bawasiru, penyakit bawasir, penyakit ambeien ya. Fasaltu, maka bertanya siapa aku, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anis sholati, tentang sholat. Jadi ada sahabat yang namanya Imran bin Husain itu kena penyakit bawasir, yaitu ambeien. Maka tanya kepada Nabi, bagaimana sholat saya? Faqala, maka dawuh siapa Nabi, sholli qaiman, sholatlah kamu qaiman, dengan berdiri. Karena kalau dengan berdiri itu ambeiennya masuk. Nah, tapi fa'ilam tastati, kalau berdiri tidak bisa, fa'ilam tastati faqaidan, maka alis dengan duduk ya. Fa'ilam tastati, maka jika tidak mampu kamu, fa'ala jambin, maka tidur miring ya, tidur miring. Rawahul Bukhari. Jadi kalau sholat fardu, orang harus wajib berdiri, karena berdiri itu adalah syarat daripada sholat. Nah, kalau sholat fardu, kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, baru boleh sholat dengan duduk ya, boleh sholat dengan duduk. Nah, kalau tidak bisa sholat dengan duduk, maka sholat dengan tiduran, tidur miring. Ini kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah, orang boleh saja walaupun mampu berdiri, sholat sunnah sambil duduk itu boleh. Umpamanya Ramadan itu kan sholatnya lumayan panjang, 23 kali. Umpamanya orang itu seharian kerja berat, nah mau meninggalkan taraweh sayang-sayang, tapi badannya capek banget, ya nggak apa-apa sholat taraweh sambil duduk, nggak apa-apa ya, sholat taraweh sambil duduk. Jadi di samping mengamalkan ilmu. Kalau dipelajari terus nggak diamalkan kan nggak tahu, praktek takut, jangan-jangan salah saya ini. Nah, jangan-jangan sholat sunnah boleh, sholat sunnah itu boleh, walaupun mampu berdiri boleh sholat dengan duduk. Apalagi kalau yang agak berat dengan berdiri, kayak saya begini ini sebenarnya,
Kalau berdiri agak berat. Kalau kelamaan itu apa namanya, kesemutan. Kalau kelamaan kesemutan. Nah, kesimpulan hadisnya adalah bahwa sholatul fardhati wajibatun falatas kutu bi ayyi halin minal ahwal. Bahwa sholat fardu itu wajib. Dan sholat fardu tidak gugur dalam segala keadaan. Selama akalnya orang masih waras, masih sadar, orang itu wajib sholat. Jadi dalam keadaan apa saja, orang sakit juga wajib sholat, orang bepergian wajib sholat, di rumah wajib sholat. Jadi sholat wajib. Selama akalnya masih sadar, orang itu wajib sholat. Nah, jadi kadang-kadang nanti umpamanya sakit, kemudian agak berat, udah nggak sholat, malah bahaya. Orang sakit nggak sholat, ya kalau mati terus bagaimana? Kalau pas nggak sholat, pas mati terus bagaimana? Kan dia bahaya ya, bahaya. Jadi sholat sebisanya. Makanya ada istilah sholat itu faqidit tahuren, ada sholat lidaimil hadas. Ada sholat bagi orang yang faqidut tahuren, yang tidak bisa wudu, tayamum, tidak bisa mandi besar. Tapi ada juga yang daimul hadas, orang yang hadasnya langgeng. Orang bepergian di dalam pesawat, umpamanya pakaiannya najis, atau naik kereta dari Gambir ke Surabaya, pakaian dalamnya najis, maka ketika masuk waktu orang itu wajib sholat. Wajib sholat. Nah kalau najis bagaimana? Ya udah, nggak usah wudhu, nggak usah tayamum, sholat saja li hurmatil waktu. Nanti kalau sudah nyampe tujuan, mamanya nyampe stasiun, udah bisa membersihkan diri, ganti pakaian, maka orang itu sholat lagi, namanya i'adah. Nah, kalau orang yang daimul hadas, yang kekal apa namanya hadasnya, kayak orang istihadah, orang yang beser, orang yang kentut terus umpamanya, nah, maka nanti sholatnya sah dan tidak perlu i'adah. Orang yang istihadah syaratnya membersihkan dulu, sudah masuk waktu membersihkan diri, kemudian pakai pembalut, wudhu, kemudian sholat. Walaupun tengah-tengah sholat itu terasa keluar, tidak masalah, ya, tidak masalah. Sholatnya tetap sah. Kemudian bayanu kaifiyati sholatil marid al ma'dzur, yang ketiga, la yasqutul qiyamu fil faridati illa li udhrin kamaradin au dauran ra'sin au khawfi gharqin. Jadi itu apa namanya, hadis yang berkaitan dengan apa namanya, bagaimana orang cara sholat dan sebagainya.